Bamus Betawi harus memberikan makna yang inherent bagi masyarakat Jakarta. Loh, ini loh Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topan Bakri, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Sungguh senang hati pagi ini dapat berdialog dengan sahabat-sahabat dari Jasindo. Pagi ini saya mau menjelaskan dua hal. Yang pertama, bagaimana Bamus secara institusional merupakan aset bagi Pemda DKI dalam rangka mengembangkan berbagai prospek, baik itu ekonomi, kebudayaan, serta kependudukan. Yang kedua adalah proses di dalam organisasi itu tentang person pemimpin atau leader. Maka dua konsep ini akan kawin antara leader dan institusional. Maka organisasi yang dijembatani oleh leader yang kuat akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Yang menarik adalah di DKI Jakarta ini ada 10,5 juta penduduk Jakarta yang terdiri dari golongan atau masyarakat Jawa yang hampir 3,7 juta, kemudian orang Betawi hampir 2,7 juta, kemudian orang Sunda 1,2 juta, dan keturunan Tionghoa ada sekitar 900.000 atau 800.000 yang berinteraksi di Jakarta ini. Jadi Bamus merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa, disupporting oleh 2,7 juta penduduk DKI Jakarta. Artinya Bamus Betawi secara aset harus betul-betul diaktifkan, dipelihara, dan dikembangkan. Dari sisi budaya, pertama Bamus Betawi harus memberikan makna yang inherent bagi masyarakat Jakarta. Loh, ini loh Jakarta. Jakarta sebagai state orang Betawi harus dimunculkan dengan ornamen atau ornamen yang kira-kira mencerminkan nuansa-nuansa kebetawian seperti gigi balang, batik Betawi, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi, Bamus ini bisa mereduksi kebijakan. Contohnya gini, ASN di DKI itu kurang lebih 65.000 orang, kemudian PJLP-nya ada sekitar 100 ribuan, kurang lebih ada 160.000 sampai 170.000 orang berbasic di lingkungan Pemda DKI. Bamus boleh ambil kegiatan yang disebut dengan batik Betawi produksi Bamus atau baju sadaria produksi Bamus. Itu akan mendorong substitusi ekonomi bagi perkembangan organisasi Bamus ke depan. Udah punya perda, sudah punya pergub yang bisa mendorong Bamus jauh lebih hebat lagi. Kemudian ke depan dari sisi kepemimpinan kita akan melihat dari Mobes ke depan apakah Bamus mampu menciptakan kader seterginas sekuat almarhum Haji Lulung. Tapi saya yakin SDM di Bamus luar biasa loh. Maka saya yakin akan tumbuh kembang orang-orang yang berjiwa seperti Haji Lulung untuk mendorong Bamus lebih hebat lagi. Tidak khawatir kita karena Bamus merupakan bagian dari kehidupan kita untuk mendorong pembangunan di DKI Jakarta baik dari sisi budaya dan sisi ekonomi untuk mengembangkan ekonomi kreatif bagi produksi-produksi lokal di DKI. Contoh dodol misalnya, kerak telur dan lain sebagainya untuk didorong menjadi kuliner yang hebat di Jakarta. Karena diplomasi melalui makanan ini adalah diplomasi yang diterima oleh semua orang. Ingat, orang Betawi ini orang yang egaliter, masuk semua. Orang boleh tinggal di DKI semua, boleh. Ada rumahnya di depan. Ingat cerita si Karyo itu. Karyo dikasih rumah di depan. Kemudian punya duit segini di belakang. Lama-lama itu bisa dimiliki oleh Karyo. Nah, itulah hebatnya orang Betawi, terbuka untuk semua. Dan yang menarik adalah semangat orang Betawi untuk tampil mewarnai kehidupan Jakarta ke depan.
Bagi kami, hubungan personal, kami begitu akrab dengan almarhum, ini personal. Kemudian bangunan institusional, kita lihat bahwa BAMUS dapat menciptakan berbagai kegiatan, contohnya Lebaran Betawi itu. Lebaran Betawi itu menjadi ikon yang lokal dan barangkali menjadi nasional, bahwa ada ornamen yang ditampilkan bahwa nih BAMUS dengan cerminan kebetawian punya khasanah Lebaran Betawi. Nah, itulah yang selalu didorong oleh Pak Gubernur kita untuk Betawi tampil lebih kuat, lebih terengginas di dalam berbagai ornamennya. Nah, kita belum masuk kepada bagaimana Betawi bisa mengeksploitasi makanannya ke hotel-hotel. Misalnya orang welcome drink. Welcome drinknya bisa menjadi bir peletok. Itu belum bisa dimasyarakatkan. Barangkali dengan kekuatan yang ada pada kita bisa memanggil perhimpunan pengusaha hotel dan restoran untuk menciptakan pertama kali ketika orang datang ke hotel, welcome drinknya adalah bir peletok dengan nuansa rasa coklat, rasa vanili atau rasa lainnya. Saya rasa di dunia ini, dunia bisnis ini punya kreasi yang luar biasa tentang bagaimana memberikan warna bir peletok dengan nuansa kekinian. Kalimat yang menarik, Ramadan membuat hati kita gembira. Maka kegembiraan ini harus ditularkan di seluruh masyarakat Jakarta. Semarak Ramadan ini harus memberikan pertama kenyamanan di dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian menciptakan ketertiban dengan tidak menyalakan petasan. Yang terakhir adalah bagaimana kehidupan guyup ini menciptakan kolaborasi yang kuat. Di dalam nanti kita ciptakan di salat-salat itu, orang akan memberikan warna, kita sudah mulai seperti masuk ke zaman yang normal kembali. Dari masa pandemik menjadi endemik, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita untuk terus menjadi sehat, lebih kuat untuk tujuan Jakarta ke depan. Semangat bahwa Ramadan ini adalah memberikan hari yang fitrah buat kita menuju orang yang sempurna, suci kembali menuju cita-cita yang baik. Sekali lagi semangat, dan BAMUS menjadi tumbuh kembang, menjadi organisasi yang mengayomi seluruh komponen masyarakat di Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih buat semua.